Siapa yang tidak ingin selalu berhasil? Semua kita ingin selalu berhasil, selalu berhasil. Berarti tidak pernah gagal gitu kan. Kita ingin menjadi selalu berhasil. Kalau kita selalu sehat, kita disertai Tuhan. Tapi kalau kita mulai sakit, kita merasa, aku salah apa ya sama Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya ya? Kenapa Tuhan membiarkan saya sakit? Percayakah saudara, Tuhan selalu ingin menaruh visi dan impian dalam hidup kita? Jadi kalau saudara punya visi, punya mimpi, jangan merasa buru-buru merasa, oh saya mungkin terlalu ambisius, saya mungkin terlalu kedagingan. Karena Tuhan juga menaruh visi dan mimpi dalam hidup anak-anaknya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kita akan melihat ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya suka banget ya. Anda bayangkan, Tuhan membuat dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Siapa yang tidak ingin selalu berhasil? Semua kita ingin selalu berhasil, selalu berhasil. Berarti tidak pernah gagal gitu kan. Kita ingin menjadi selalu berhasil. Nah, saya waktu membaca ayat ini saudara, saya melihat bahwa betapa menyenangkannya kalau dalam kehidupan saudara dan saya selalu berhasil. Ayat ini menunjukkan kenapa Yusuf bisa menjadi selalu berhasil. Jawabannya sederhana, karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi bukan karena dia smart atau dia pintar dalam segala sesuatu, tetapi Alkitab cuma menyebutkan satu fakta, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil. Bahkan Potifar pun di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Potifar juga bisa melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tapi apa yang menjadi ukuran dari Potifar bahwa Potifar meyakini Yusuf disertai Tuhan? Jawabannya karena selalu berhasil. Nah, seringkali kita itu tidak berbeda sama Potifar. Kita menganggap bahwa kalau perjalanan hidup kita itu mulus, kita berhasil, kita disertai Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhasil, berarti Tuhan tinggalkan saya. Kalau kita selalu sehat, kita disertai Tuhan. Tapi kalau kita mulai sakit, kita merasa, aku salah apa ya sama Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya ya? Kenapa Tuhan membiarkan saya sakit? Saya percaya begini, bahwa ada banyak ayat di firman Tuhan. Contohnya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saudara, Alkitab menunjukkan bahwa kalau kita disertai Tuhan, maka kemenangan yang akan menjadi milik kita. Saya kasih contoh yang lain di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita membaca Roma pasal yang ke-8, saudara. Kita akan melihat ayat yang ke-31 dan ke-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anda perhatikan, kalau Allah bersama kita, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan bersama kita. Makanya kita memang meyakini selama ini kalau kita disertai Tuhan, maka betul seperti yang dilihat oleh Potifar, Yusuf selalu berhasil. Tapi apakah arti disertai Tuhan itu sekedar karena segalanya berhasil dengan berjalan lancar? Apakah cuman itu arti dari penyertaan Tuhan? Apakah cuman itu ukuran dari disertai oleh Tuhan? Saya mau mengajak kita, tidak usah jauh-jauh belajar dari kehidupan Yusuf saja ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-37, saudara. Ayat yang ke-19, Kejadian pasal 37, ayat yang ke-19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat,
tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara, ini merupakan salah satu titik rendah dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat kisahnya Yusuf, kisah Yusuf itu dimulai dari awal-awal dia mendapatkan visi, di mana dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang leader yang hebat. Percayakah saudara, Tuhan selalu ingin menaruh visi dan impian dalam hidup kita. Jadi kalau saudara punya visi, punya mimpi, jangan merasa buru-buru merasa, oh saya mungkin terlalu ambisius, saya mungkin terlalu kedagingan. Karena Tuhan juga menaruh visi dan mimpi dalam hidup anak-anaknya. Saya mau mengajak saudara melihat pada satu grafik yang coba saya buat, yaitu grafik kehidupan Yusuf. Nah, kalau saudara lihat di grafik ini, saya memulai grafik ini dari titik di mana Yusuf mendapatkan visi. Lalu kemudian grafik ini turun drastis ketika Yusuf dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan makin turun lagi ketika dia dijual menjadi budak. Kenapa saya gambarkan makin turun? Karena waktu dia dijual menjadi budak itu betul-betul dipermalukan, diaibkan, sangat hina. Kenapa seperti itu? Saya percaya memang tidak ada ayat di Alkitab yang menunjukkan Yusuf itu ganteng. Tapi yang saya yakinin kalau dia tidak ganteng saudara, Tante Potifar gak akan tertarik. Logikanya sih begitu. Jadi asumsikan aja lah Yusuf ini ganteng. Lalu dijual menjadi budak. Dia harus dijajar, dia harus dilelang, dia ditaruh di panggung bersama dengan budak-budak yang lain. Itu dalam kondisi ditelanjangi tanpa sehelai benang pun. Anda bayangkan, ini sih benar-benar dipermalukan habis-habisan. Makanya saya menggambarkan di dalam grafik ini bahwa Yusuf itu mengalami degradasi, penurunan lagi. Lalu tidak lama setelah itu Yusuf dipercaya oleh Potifar menjadi tangan kanannya. Alkitab menuliskan semuanya diserahkan oleh Potifar kecuali istrinya. Jadi kemudian Yusuf naik pada titik yang ke atas sebagai CEO. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bahwa dia digoda oleh Tante Potifar, lalu dia difitnah lagi oleh Tante Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Lagi-lagi grafik hidupnya menurun drastis. Setelah Yusuf dimasukkan penjara, kita tahu ceritanya beberapa artikel mengulas katanya sekitar kurang lebih 2 tahun ada di dalam penjara. Lalu Yusuf diangkat naik ketemu dengan Firaun, lalu diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Dia menjadi penguasa di negara Mesir. Kalau Anda melihat grafik ini, Anda bisa melihat ini loh. Hidup orang yang disertai Tuhan. Ternyata disertai Tuhan yang menurut pasal 39 tadi selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan. Ternyata disertai Tuhan tidak menghilangkan, tidak menghapuskan terjadinya penderitaan. Orang yang disertai Tuhan tidak berarti dia tidak akan mengalami masalah. Orang yang disertai Tuhan tidak berarti dia tidak bisa difitnah, ditolak, dibuang, dipermalukan, dihina, dikucilkan. Orang yang disertai Tuhan masih bisa mengalami kondisi-kondisi susah. Bahkan dalam kondisi miskin juga terjadi pada kehidupan Yusuf. Jadi pengertian disertai Tuhan yang dilihat oleh Potifar, Yusuf selalu berhasil. Itulah banyak dari kita yang mempunyai pengertian seperti itu. Bahwa disertai Tuhan semuanya baik, sehat, mulus, lancar, tidak ada problem, itu berarti kita disertai Tuhan. Saya berdoa kita akan berubah pola pikir kita. Bahwa orang yang disertai Tuhan ternyata juga bisa mengalami masalah, kesusahan,
air mata, fitnah, ditipu, diperlakukan tidak adil. Ini pengertian pertama yang saya mau ajak Anda melihat, disertai Tuhan.